Assalamualaikum. Saya Angel Valentina Agatha dari 11 MIA 5, nomor absen 6, akan membacakan sebuah monolog yang berjudul Dari 3 Kamar. Selamat menyaksikan. Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Keras kepala, apa akibatnya? Lihat ini. Sampai jadi jelek, masih pontang-panting. Kau sih terlalu mengikuti gaya gelora jiwa. Mudamu yang menggebu-gebu dan kurang pertimbangan. Penuh gairah, memang. Tapi tak logis. Coba imajinasimu dulu tak ngawang-ngawang. Tak akan sulit ini. Sekarang, kehendakku adalah salahku sendiri. Enak saja kau ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini. Sok romantis. Sok beda dari yang lain. Sok romantis. Terlalu percaya pada fisik. Pada puisi. Kayamu seperti seniman kaliber. Estetika. Nih lihat. Kamu sangka semua ini bisa membuatmu meraih apa yang kamu impikan? Coba kalau kau dulu bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu, berpikir dan bertindak sebagaimana anak-anak yang waras pikirannya sekolah dengan baik, hidup tertib, menggembleng diri supaya menguasai keahlian di bidang yang lebih bernilai dan berguna, dan bisa diandalkan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Kamu malah edan-edanan dengan fisik, fiksi, puisi, seni. Alah, pret. Inilah hasilnya. Begadang setiap malam demi menumpahkan segala ide, imajinasi, getaran-getaran lembut dari jiwa terdalam. Semua tak bisa dinyahkan lagi. Membayang-bayangi jiwa sepanjang hayat. Mengilhami, menginspirasi, membentuk watak, karakter, keseimbangan. Seperti anak-anak perempuan di kampung ini. Saya juga tak tahu cerita istimewa apa yang pernah saya miliki dan bisa saya bangga-banggakan. Selain cerita yang lumrah dan tak mengibani siapapun. Tapi sejak guru bahasa Indonesia kami menunjukkan sebuah puisi yang sangat indah, saya merasa seperti yang dituangkan ke dalam kepala dan dada saya, membuat semua terasa berbeda. Saya seperti dibimbing oleh kekuatan dari dalam diri saya dan bisa saya jelaskan. Saya tak pernah membenci pelajaran-pelajaran yang lain, tapi saya jadi cinta dengan puisi, novel-novel yang hebat dari pengarang-pengarang di negeri manapun, pengarang dunia, musik, drama, lukisan, tari, semua keindahan dalam karya seniman
yang tak habis saya kagumi. Tapi lalu teman-teman di kelas menganggap saya sok tahu, tua sebelum waktunya, orang aneh, gak matching dengan kamu, gak matching dengan hidupmu, sok berat, seniman anakan, dan sejumlah gelar khusus lainnya saya peroleh. Teman-teman tidak mengucilkan saya. Mereka senang mengolok-olok saya demi bisa berbicara lantang, demi bisa tertawa lantang. Tapi saya senang. Apa? Aku mengacungkan hidupmu. Aku yang mengakibatkan nasibmu yang selalu kau keluhkan itu. Hei Nona. Oh maaf. Kau masih Nona atau sudah Nyonya? Oh, masih Nona. Hah? Nonsen. Wah. Separuh Nona dan separuh Nyonya. What the hell? Oh, oke. Apapun statusmu, dengarkan saya. Di usia yang seperti ini, sekarang setiap orang mampu membuat pilihannya yang penting bagi hidupnya. Dan saya melakukannya. Memilih. Saya tak mau hanya ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup ini seolah-olah seperti warisan. Tinggal mengulurkan tangan dan menerima apa saja yang diberikan. Lalu menjalannya seperti tuah dan mati. Saya tidak seperti itu. Melainkan menjadi itu sebuah pilihan. Saya ini ingin jadi pengarang, seniman. Jadi kau bisa terus-terusan mendatangi saya dan menerima saya, mengubah pilihan saya ini. Tiada guna keluhanmu. Berhenti merengek. Biar aku istirahat. Biarkan aku sempurna sebagai masa lalumu. Lihat dan terima hidupmu yang sekarang dengan berani. Saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini mungkin memang tak menjanjikan finansial bagi saya, popularitas berlimpah, atau status yang membanggakan bagi saya. Tapi saya melakukannya. Dan saya tahu saya akan mendapat dukungan dari siapapun. Mungkin mereka tak akan menghalangi saya, karena saya kelas kepala. Tapi mereka pun tak akan menunjukkan dukungannya. Saya hanya akan dibiarkan dengan pilihan saya ini sendiri. Sambil diam-diam, mereka berharap saya gagal, sehingga mereka bisa mencibir saya, menunjukkan ke depan muka saya bahwa pendapatan mereka lah yang benar. Lalu akan berkata pada saya persis yang telah kau lakukan. Mereka akan berbicara, kapok, makanya jadi anak jangan ngeyel. Benar kan Viribus? Bagaimanapun, jadi PNS itu pilihan terbaik.
Sudah banyak contoh. Jadi profesi sepertimu mesti siap susah. Kok masih nekat begini? Siapa yang mau menolongmu? Sekarang semuanya sudah terlambat toh. Mau daftar polisi itu mustahil. Sudah berumur. Mau ikut parpol supaya beranjak cepat kerjamu, nggak mungkin. Paling cuma kebagian peran hore. Mau merintis bisnis, modal nggak cukup, pinjam uang di bank, nggak akan ada yang percaya. Mosok mau sodorkan fiksi-fiksimu itu sebagai jaminan. Kalau saja kamu melakukan kuliah S1 untuk melamar kerja, pikiran itu terlalu liar. Harusnya kamu bisa seperti anak-anak lain, beres SMA, nyambung kuliah, sesudah sarjana, cari kerja, lalu menikah, bahagia sampai tua, mati masuk surga. Itu yang benar. Liar? Saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan. Saya cuma ingin sendiri hidup yang akan saya jalani, menjelmahkan apa yang telah menggelumami dan menggelorakan jiwa saya. Mengapa sebuah pikiran bebas harus selalu dicurigai dan dianggap berbahaya? Mengapa seorang anak SMA dianggap yang tak patut punya pandangan yang melampaui usianya? Apakah seorang remaja pantas berpikir mengenai hal-hal yang remeh, serba berpermukaan? Mengapa seorang remaja, perempuan yang seusia saya, akan jadi sinting hanya karena mengemari puisi, sastra? Apakah cita-cita dianggap benar dan harus selalu sesuai dengan standar hidup banyak orang banyak? Apakah setiap orang yang belajar dan bekerja tekun selalu dianggap benar kalau jadi PNS, polisi, tentara, pegawai, perintis bisnis di luar profesi mereka? Profesi yang dianggap menjamin, itu orang akan dianggap gagal atau keliru. Apakah menjadi seorang anak remaja sama artinya memenuhi kepala dengan tempat nongkrong yang asik, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertemanan di mensos, gonta-ganti status SB, up to date setiap hari? Sedangkan pendekatan dengan siapa, berapa kali sudah ganti pacar atau masih jomblo, mengumpulkan daftar-daftar hal yang menyebalkan dan menyenangkan untuk jadi obrolan di hari libur sekolah, selfie di semua tempat, lalu mengeditnya dan bisa dipajang di mensos yang kalian punya. Barangkali kalian juga berpikir bahwa kata-kata saya ini, kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini bukan berasal dari alam pikiran seorang anak SMA. Atau barangkali juga ada yang mulai berkata dalam hatinya, bahasanya terlalu tinggi untuk remaja. Atau ini sih cuma naskah drama, aslinya gak begitu. Tidak, ini memang saya.
Kalau banyak di antara kami hanya mementing bahasa yang gampang dan selalu kesulitan mencerna bahasa yang sedikit berbobot. Itu karena memang diberikan kepada kami terlalu banyak sampah. Beri kalimat-kalimat kami yang kuat, yang bisa menggedor jiwa kami. Beri kami bahasan yang punya kedalaman. Dari tempat kami berusaha payah mencernanya, maka kami akan berbeda. Maka Anda tak perlu lagi menganggap aneh kalau ada seorang remaja seperti saya. Di antara pokok-pokok hadis, jalan terpecah, dua sebagai pengembara. Aku tidak bisa memahami keduanya. Maaf jika aku terpaku lama memandangnya. Kupandang begitu rupa salah satunya, sampai pada semak-semak di ujung sana. Kupandangi begitu rupa salah satunya. Sepertinya lebih menarik hati. Rumput-rumputnya rapi, seperti gampang dilalui, yang sudah pernah melewati. Mungkin sama saja rasanya dengan yang tadi. Pada pagi hari, keduanya jalan terlihat murni. Tak ada jejak kaki. Rerumputan tegas bertari. Oh, kuputuskan ku jalani jalan pertama esok hari. Meski tak tahu apa yang kutemui di ujungnya nanti. Tak juga tahu apakah aku akan kembali. Barangkali aku harus bercerita tentang duka suatu saat pada umur kita. Aku berjumpa di persimpangan seperti jalan bercabang dua, di mana aku telah berjalan pada salah satunya, jalan yang jarang sekali aku lalui. Dan itulah bedanya kita. Itu tadi jalan yang tak tempuh. Puisi Robert Frost, guru bahasa Indonesia kami, yang memberikan pada saya semua ia berhenti. Mengajarkan karena ia mengantongi ijazah D3. Sementara semua guru di sekolah kami harus bergelar minimal S1. Dia bilang, viribus, pilihan salin sendiri, meski itu tak banyak dilalui orang lain. Selama ia merasa membuatmu tenang, terpaut dengan kuat pada dirimu, tempuhlah. Dan setiap hari harus bilang pada dirimu sendiri, lahirlah hari ini. Tapi guru selalu mengerti bagaimana membuat murid-murid berani melihat ke dalam dirinya. Sudah tersingkirkan karena selembar ijazah. Untunglah dia punya keterampilan lain, membuka bengkel sepeda. Dari dia saya mendapat banyak buku-buku yang membuat jiwa saya selalu lapar pada hikmahnya, pada sesuatu yang bisa membuat pikiran saya terus-menerus terjaga. Dia pula membuat saya percaya dan tidak takut melakoni hidup. Lihat, saya sanggup, mungkin akan berhasil. Mungkin pemilihan tenses yang salah. Lihat, ini bukan fitur tenses. Ini sudah present continuous tenses. Kamu sudah gagal. Lihat saya gagal. Kalau saja dulu kamu tidak sok kritis, tidak ngecer guru bahasa Indonesiamu untuk menjelaskan semua makna puisi, tentu kamu tidak akan keracunan ilham seperti itu. Kalau saja kamu tetap melanjutkan untuk biaya pendidikanmu, tentu saja terjadi sarjana dan bisa mendapat pekerjaan lebih bagus. Tapi kamu malah bertingkah bak filosofi. Tapi kamu malah bertingkah sok Yunani antik. Kamu bilang
Sawah tak boleh dijual, itu cuma sumber penghasilan. Itu sumber nilai hidup Bapak. Itu cara Bapak menjalani hidup. Kalau semua petani memikir menjual sawahnya demi biaya pendidikan anak-anaknya, bangsa ini akan kehilangan beras. Halah, gayamu serangit. Kamu menyedihkan. Menyangka dirimu telah memilih hal yang benar. Padahal akibatnya kamu bisa melihat sendiri kan? Kamu menyedihkan. Kamu hanya orang yang ingin estetik, beda, unik, dianggap benar dan bebas, mampu mandiri. Sementara diam-diam kamu abaikan dirimu sendiri. You have no self-respect. That is you. Saya susah sekali mendalami keduanya. Mereka terus-menerus bertengkar. Padahal cerita ini harus saya bereskan besok. Pihak penerbit sudah memberi deadline. Mereka tahu seluruh anak-anak remaja ini di negeri ini membutuhkan bahan cerita yang bisa mengilhami sebuah perubahan yang besar dalam hidup. Agak kewalahan meladani banyak permintaan dari penerbit, para produser film yang lebih punya bobot dan menginspirasi. Itu adalah kekuatan untuk bersaing. Saya hampir kehabisan ide, makanya saya ambil dari kisah hidup saya. Tapi malam ini saya sudah lumayan capek. Saya akan menghargai kalau Anda semua berkenan memberi ide bagaimana cara mengakhiri konflik antara dua tokoh ini, supaya tidak berlarut-larut dan saya bisa segera istirahat. Tapi tunggu dulu. Sebelum Anda semua memberi pendapat, saya mohon diri sebentar ke dalam. Anak saya yang paling kecil akan segera tidur, dan saya harus membacakan dongeng untuknya. Permisi. Shh. Tolong jangan terlalu ribut. Nanti mereka berdua muncul lagi dan bertengkar lagi. Oke, permisi.